Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di video saya. Perkenalkan kembali, nama saya Andre Kurimansyah dari kelas 11 TKJ 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address, subnetting, IP public dan private, serta konsep switch dan router. Kita juga akan melihat sedikit praktek konfigurasi sederhana di Cisco Packet Tracer. Pertama kita akan bahas dulu IP address. IP address terdiri dua versi, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 terdiri dari 32 bit yang ditulis dalam 4 oktet, misalnya 192.168.1.1. Contoh penulisan IP yang benar 192.168.1.1/24. /24 itu adalah prefix, artinya prefix yang menunjukkan jumlah IP yang bisa dipakai. Nah, untuk menghitungnya kita gunakan rumus 32 dikurangi prefix. Misalnya /26, 32 kurangi 26 sama dengan 6, dan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Artinya 64 alamat IP, artinya ada 64 alamat IP dalam subnet tersebut. Dari situ kita bisa tentukan beberapa hal. Subnet mask /26 hasilnya 255.255.255.192. IP network, alamat awal biasanya angka genap. IP broadcast, alamat terakhir biasanya angka ganjil. IP range, alamat yang bisa dipakai di antara network dan broadcast. Di pelajaran subnetting, kita akan mencari total IP, subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range, dan IP range. Di sini kita menggunakan rumus pertama, kita masukkan bitnya 32 dikurangi prefix, dan prefixnya itu 24 sama dengan 8. Lalu dipangkatkan 2 pangkat 8 sama dengan 256, dan subnet mask-nya 256 kurangi 256 sama dengan 0. Maka penulisannya 255.255.255.0. IP networknya karena awalannya 0, maka kita ketik 0. Untuk IP broadcastnya 225, karena 26 adalah sebelum 26 adalah 255. Sebelum 256 adalah 255. Selanjutnya IP range ini adalah 10 IP network dan sebelum IP broadcast, dan di sini IP networknya 0, maka kita ketik 1, dan sebelum 255 adalah 254, maka ditulis 1 dan sampai 254. Ini adalah rumus total menghitung IP. Kita kerjakan contoh soal yang pertama. Di sini ada contoh soal yang pertama 172.168.5.1/26. Total IP 32 dikurangi prefix, dan prefixnya 26, lalu dipangkatkan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Setelah itu kita subtractnya 256 kurangi 64 sama dengan 192. Lalu IP networknya, dan maka penulisan subnet masknya adalah 255.255.1
192. Maka akhirannya 192. Untuk IP networknya masih 0 ya hasilnya. Karena awalannya 0. IP broadcastnya adalah 62. Maaf, 63. Sebelum 64 adalah 63. Dan IP range-nya sama seperti tadi sudah IP network, yaitu 1, dan sebelum IP broadcast adalah 62. Maka kita tulis 1 ini 1 kurang 62. Kita lanjut ke soal kedua. Sini soalnya ada 10.10.10.50/27. Total IP-nya 32 kurangi prefix, dan prefixnya 27 sama dengan 5. Lalu dipangkatkan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Lalu untuk subnet masknya 256 kurangi 2 sama dengan 224. Dan cara penulisannya 254. Dan untuk IP networknya sama, masih 0. Dan IP broadcastnya 32. Lalu IP broadcast sebelum 32 ada 31, maka kita ketik 31. Dan IP range-nya 1 sampai 30. Yang ini ada yang 27 adalah total IP yang bisa dipakai 32, maka tidak mencukupi ini. Sedangkan total IP yang bisa dipakainya 32, maka kita harus membuat blok subnetnya. IP networknya 32. Lalu untuk broadcastnya kita menggunakan rumus 32 tambah 32 sama dengan 64. Maka kita harus membuat 64 karena IP broadcast itu harus sebelum total IP, jadi 64 kurangi 1 lalu tulis 63. Tik 63. Dan untuk IP range nya 33 kurangi 62. Dan kita lanjut materi yang kedua, IP public dan private. IP public adalah alamat yang bisa diakses semua orang dari mana saja. Contohnya alamat IP website seperti Facebook atau Google
kedua, IP private adalah alamat IP yang hanya bisa diakses dari jaringan lokal, contohnya sekolah dan kantor. Dan materi yang ketiga, switch dan router. Switch digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat dalam satu subnet. Jadi di sini switch, contoh konsep switch, sini ada PC1, PC2, PC3, dan ada switch. Jadi kalau ada 3 PC dengan IP yang berbeda, semuanya bisa saling terhubung lewat switch. Dan di sini ada konsep router. Router digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda. Contoh konsep router, di sini ada PC1, PC2, PC3, PC4, dan router dan switch. Router digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda di subnet berbeda. Jadi kalau ada PC dengan IP yang berbeda seperti contoh PC4 dengan IP tersebut di subnet berbeda, dia bisa tetap terhubung ke PC lain lewat router. Oke, kita langsung saja praktek membuat konfigurasi sederhana di aplikasi Cisco Packet Tracer. Karena saya sudah membuat bentuknya, saya akan memberikan langkah-langkahnya saja. Pertama, hubungkan 2 PC ke switch, lalu beri IP address 10. Nah, kalian untuk menambahkannya, kalian pencet PC-nya, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration, dan kalian bisa menambahkan di sini dengan subnet mesh 255.255.255.224. Kalau kita lakukan ping antara PC, hasilnya sukses. Selanjutnya kita buat 2 ruangan berbeda dengan 2 switch. PC pertama subnetnya 10.10.10/27, sedangkan PC lain 10.10.10.33/27. Karena beda subnet, kita tambahkan router di antara kedua switch. Di router kita beri IP address, kalian pencet, lalu ke config dan ke gigabit ethernet. Dan ini di sini kalian pencet dulu port statusnya. Dan untuk subnet yang pertama, IP address-nya ini dan subnet mask-nya ini, dan yang kedua IP address-nya ini dan subnet mask-nya ini. Lalu setiap PC diberi gateway sesuai subnetnya. Dengan begitu, PC antar ruangan bisa saling terhubung. Oke, kita langsung tes apakah berhasil atau tidak. Oke, sukses. Nah, ini gagal ya. Oke, sukses. Oke, sukses. Tinggal ini PC1 dan PC2. Kita coba terus sampai bisa. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi kesimpulannya, IP address terbagi menjadi menjadi IPv4 dan IPv6. Subnet ini dipakai untuk menghitung jumlah IP yang tersedia. Ada IP public dan IP private. Switch menghubungkan perangkat dalam satu subnet. Router menghubungkan perangkat antar subnet. Demikian presentasi saya. Demikian video saya tentang IP address dan subnetting hingga konfigurasi dalam dasar jaringan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila saya ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.